Hai semuanya, kali ini gue bakal bikin video tentang perjalanan ya 30 hari ke ML yang diadain oleh Kaggle. Nanti 30 hari ke depan gue bakal bikin video walkthrough-nya tentang step-step apa aja yang dipelajarin. Dan harapannya nanti kalian juga bisa ikut belajar kalau misalkan kalian gak dapat kesempatan untuk registrasinya ya. Jadi kalau hari ini registrasinya udah ditutup, tapi gue bakal coba ikutin satu persatu stepnya sampai nanti 30 hari ke depan. Oke? So, yuk mulai aja. Ini hari pertama udah datang emailnya. Jadi di hari pertama ini ada beberapa hal yang mesti dilakuin ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah kita mulai mengikuti instruksi dari notebook yang diberikan. Ini tentang getting started dengan Kaggle atau gimana kita mulai pengalaman kita dengan Kaggle. Langsung aja kita buka. Sambil kita lihat tadi yang kedua adalah join ke Discord channelnya. Nah, untuk yang Discord channel tadi gue udah join. Sekarang tinggal ngikutin aja yang step pertama. Right? Di sini ada sebuah notebook ya yang disiapkan langsung. Isinya adalah step by step. Ini kalau kita lihat di sini, ini mulai dari pengenalan apa itu Kaggle-nya, lalu setup Kaggle profile. Kalau teman-teman belum bikin, nanti juga bisa bikin. Kemudian dia menjelaskan tentang progress di Kaggle. Nah, jadi kalau yang belum tahu, di Kaggle itu ada beberapa level-levelnya gitu ya. Mulai dari novice, contributor, expert, master, dan juga grandmaster. Nah, kalau pertama kali kita bikin, itu bakal masuk ke novice atau novice ya itu. Kemudian nanti ada beberapa task yang perlu dilakuin supaya kita jadi kontributor. Nah, kalau dilihat di sini, target kita hari ini adalah kita berubah jadi novice jadi kontributor. Oke, dan selanjutnya nanti ada expert, master, dan grandmaster. Nah, terus nanti ada submit to Titanic. Ini berarti kita diminta join kompetisi pertama kita ya untuk Titanic, dan juga ada beberapa step lain seperti membuat komen dan juga memberikan voting. Nah, oke, kita ikutin aja satu-satu. Mulai dari step pertama. Nah, yang pertama ini adalah Kaggle profile. Oke, jadi ada linknya kaggle.com/me atau /me. Nanti ini akan masuk ke profil kita. Nah, kalau pertama kita lihat di sini adalah tampilan dari novice ya. Kita masih belum ada apa-apa. Ini ada unrank ketika nanti pertama kali teman-teman bikin. Nah, ada empat topik utama dari Kaggle sebenarnya. Gimana kita bisa naikin rankingnya. Nah, yang pertama ini adalah competition, atau kita ngikutin kompetisi yang diadain oleh Kaggle. Lalu ada datasets ya. Ini kalau teman-teman yang suka mengkoleksi dataset nanti bisa upload di sini dan juga bisa dapat medali kali ya, emas, perunggu dan emas, perak dan perunggu. Nanti ada keterangannya apa aja yang dibutuhin. Lalu untuk notebook juga ini berdasarkan vote dan juga discussion. Seperti apa kita mengikuti diskusi. Oke. Nah, seperti yang tadi udah di-mention ya, ada 5 progression karirnya kali atau performance tiers kalau di sini bilang ya. Nah, untuk pertama ini tentunya kita tadi udah novice ya. Lalu kita akan menuju ke kontributor dan ini dibilang cepat dan mudah. Oke. Apa aja sih yang perlu dilakuin untuk jadi kontributor? Sini kita bisa lihat untuk jadi kontributor harus melakukan atau menjalankan satu notebook atau script, lalu membuat satu submission atau kita submit ke salah satu kompetisi yang ada di Kaggle, lalu komen dan upvote. Nah, ini target kita pada hari ini. Oke, untuk berubah jadi novice dan kontributor sekalian memahami tentang platform Kaggle-nya itu sendiri. Oke, sini kita juga bisa lihat ya Kaggle progression untuk tahu lebih detail. Misalkan ini performance tiers. Ini contohnya yang udah grandmaster, ada ranking-rankingnya dan apa-apa aja sih syarat-syaratnya. Untuk novice hanya tinggal register aja langsung masuk novice tadi ya. Untuk kontributor udah jelas apa-apa aja. Ini juga ada beberapa, nih kebetulan gue udah jalanin jadi udah dicentangin semua. Lalu ada expert. Untuk jadi expert di masing-masing topik tadi ya, 4 topik. Misalkan di competition kita harus punya 2 bronze medal. Di dataset kita punya 3 bronze medal baru dapat expertnya. Notebook itu butuh 5 dan discussion butuh 50 bronze medals untuk jadi expert.
Begitu juga selanjutnya untuk master ada yang harus gold, dan grandmaster ini ada yang 5 ya, lumayan banyak sih untuk jadi grandmaster. Oke, dan sepertinya sini juga dijelasin setiap medalnya itu didapat dari mana. Misalkan untuk competition medals, untuk bronze, silver, dan gold ada untuk kapan kita bisa dapat. Misalkan untuk yang event-event tertentu, kompetisi yang diikuti 0 sampai 99 gitu ya, kita dapat gold kalau ada di top 10% nya, dan begitu juga selanjutnya gitulah. Untuk dataset ini berdasarkan votes, jadi kalau ada yang menganggap datasetnya kita bermanfaat, nanti bisa di votes, dan semakin banyak votesnya semakin tinggi medalsnya. Sama juga untuk notebook dan untuk discussion. Oke, dan di bawah ini ada ranking, competition, dan detail-detail lainnya ya. Bisa nanti dilihat sendiri juga. Kembali lagi ke sini. Kita masuk ke step 3, submit to Titanic. Ini butuh waktu sekitar 20 menit. Oke, ini ada instruksinya lagi, kita bisa masuk ke notebooknya. Titanic tutorials. Oke, kita ikutin ya. Jadi di sini kita masuk dulu dengan account kita ke Kaggle-nya, tentunya udah masuk gitu kan. Lalu anggaplah ini pertama kali experience kita menggunakan Kaggle. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita diberikan kemudahan ya di sini. Untuk pertama kali ini kita nggak perlu punya pengalaman untuk handling large dataset, walaupun kita belum punya pengalaman banyak coding juga. Ya, ini cocok buat kita mulai. Nah, di sini kita masuk part pertamanya, yaitu join competition. Untuk kompetisi yang dipakai untuk pertama kali ini adalah Titanic. Ini pada dasarnya challenge-nya adalah gimana kita bisa menggunakan data-data dari penumpang Titanic untuk memprediksi siapa yang bakal bertahan dan siapa yang bakal meninggal gitu ya. Kita masuk aja langsung ke competition page-nya dulu. Ini dia. Ini di halaman pertama kita bisa lihat overview-nya, deskripsinya seperti apa di Kaggle. Nanti di setiap kompetisi kita akan lihat page ini biasanya untuk penjelasan tentang challenge-nya, lalu apa-apa aja yang perlu jadi perhatian. Baru kemudian ada evaluation page, ini untuk apa aja goalnya dan metrik apa yang dipakai, serta contoh format submission-nya. Dan ada beberapa FAQ tentang ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kan. Kemudian data, kita bisa lihat datanya. Ini ada penjelasan tentang datanya. Di Kaggle juga kita bisa lihat ya data dictionary-nya. Kemudian di bawah sini yang lebih menarik adalah ada distribusinya. Misalkan ini ada data train atau data yang akan kita gunakan untuk train machine learning modelnya. Ini ada beberapa informasi kolomnya. Lalu ya bisa dilihat dalam bentuk detail, compact atau kolom ini ya. Ini berdasarkan tiap-tiap kolomnya. Dan ya lumayan enak nih, udah langsung dibantu. Ada berapa sih data yang missing atau yang valid gitu kan, ada distribusi kuantelnya juga, lalu ada deskriptif statistik kayak rata-rata dan standar deviasi. Kemudian ada juga data tes. Oke. Nah, ini dia. Ini sama, tapi nanti ini yang akan kita gunakan untuk lakukan prediksi ya. Dan yang terakhir adalah contoh submission-nya. Kita bisa lihat ada 2 kolom, nama passenger-nya dan juga apakah dia bertahan atau tidak, 1 dan 0. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, ini tadi udah dibahas ya tentang data tes, lalu data gender. Sekarang kita masuk ke part keduanya, yaitu mulai dengan your coding environment, atau kita mulai familiarisasi gitu dengan platform Kaggle-nya itu sendiri. Caranya kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke code ya. Di code sini untuk membuat notebook baru gitu ya, kita bisa klik new notebook di sini. Nanti dia akan menjalankan IDE-nya ya, atau ini dia juga kanalnya udah nyalain. Di sini kita bisa lihat. Ini namanya, ini bisa langsung kita ganti tutorial kita misalkan masukin 30 day ML day 1 gitu ya, misalkan aja.
Nah, ini udah ada sel yang Sipri pakai. Fungsinya adalah di sini dia akan menyiapkan datasetnya. Jadi mungkin udah bisa pakai Jupyter Notebook atau Jupyter Lab gitu ya. Prinsipnya mirip. Ini kita tinggal run aja nih. Oke, nanti dia akan nyalain sessionnya. Kita juga bisa pakai shortcut dari sebenarnya, Shift Enter ya. Kalau berjalan nanti kita akan dapat 3 file ini siap dipakai. Oke, nah ini kita bisa lihat ini udah selesai. Di sini udah kebaca ya, ada data apa aja di tempat kita. Lalu kita juga bisa tambahin code lagi dengan klik ini di bawahnya, nanti akan muncul sel baru lagi. Next, kita melakukan loading data. Oke, kita bisa ambil aja code-nya. Di sini kita mau masukin data trennya dulu. Terus ini, tadi kita pakai shortcut aja, Shift Enter. Oke, jadi dia akan baca CSV yang ini ya, trend.csv, dan disimpan di trend data. Lalu kita juga bisa panggil head sampelnya. Nah, kita bisa lihat kolom-kolomnya dan sampel-sampel data dari trend.csv. Selanjutnya kita akan memasukkan data tesnya. Nah, kita copy lagi. Taruh di bawahnya, lalu Shift Enter. Ya, ini kita dapat, tapi yang kalau teman-teman lihat yang di sini yang berbeda adalah survive-nya ya. Di test data nggak ada survive, tapi di trend data ada, karena ini yang akan kita gunakan sebagai label untuk trainingnya. Lanjut. Oke, part 3-nya adalah your first submission. Artinya nanti kita perlu mensubmit ya, atau kita perlu ya masukkan code kita di kompetisi ini. Nah, ini udah diberi arahan sebenarnya untuk yang pertama ini. Jadi kita tinggal ikutin aja. Pertama, ini kita mau coba explore pattern-nya. Jadi ini kita copy dulu. Di sini kita mau lihat kalau dari code-nya berapa sih persentase perempuan ya yang bertahan dari semua perempuan yang ada gitu. Makanya di sini ada, kita panggil semua yang jenis kelaminnya perempuan tapi dia survive gitu. Dan juga diambil kolom survive-nya lalu dijumlahkan. Oke, kita coba lihat. Ini kita dapat persen women of who survive ada 74% ya. Lumayan banyak. Sekarang kita coba lihat yang laki-laki. Code-nya mirip, hanya mengganti beberapa hal aja ya, yaitu seksnya jadi male dan rate-nya juga dibagi-bagi. Kita lihat dari semua laki-laki ternyata hanya 18 ya, 19% ya yang selamat. Jadi memang di kejadian Titanic ini perempuan lebih berpeluang untuk selamat dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin hipotesisnya adalah perempuan lebih banyak diberikan kesempatan lebih dulu ya untuk naik ke Scotchy, atau mungkin ada perlakuan khusus buat perempuan di sini. Makanya jumlah perempuan yang selamat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang lebih banyak yang selamat. Seperti itu. Contohnya aja. Mungkin ada alasan lain yang kita harus lihat lebih detail lagi. Cuman oke, itu dulu. Sekarang kita bikin machine learning model pertama kita. Nah, nanti yang akan digunakan adalah random forest. Oke, jadi ini ada beberapa. Nanti kita akan bikin gitu ya, random forest ini atau apa ya gampangnya. Ya kayak decision tree gitu ya, untuk menentukan apakah penumpang ini akan selamat atau tidak selamat. Oke. Nah, ya kodenya udah disiapin sih sebenarnya. Kita tinggal pakai dulu untuk yang pertama ini. Sambil nanti kita akan belajar 30 hari ke depan bagaimana kita membuat code kita sendiri. Kita masukin dan kita jalankan. Alright. Nah, kalau kita lihat code-nya, di sini kita memanggil random forest library-nya ya. Kemudian kita membuat target dari variabelnya, target variabel kita yaitu yang survive, apakah survive atau tidak. Lalu fitur-fitur apa yang digunakan. Kemudian di sini ada get dummies ya, untuk membuat apa ya istilahnya,
membuat encoding atau yang tadinya jadi row ke bawah kita buat jadi kolom ke kanan seperti itu. Ini untuk semua fitur-fiturnya. Lalu ada model di sini menggunakan random forest dengan hyperparameternya. Ini ada estimatornya 100, max stepnya 5 dari tree-nya itu, lalu random state-nya 1. Dan ya udah, kita tinggal fitting model, lalu kita gunakan prediction untuk memprediksi tes data kita. Outputnya kita simpan di CSV yang namanya mysubmission.csv. Oke, nah outputnya itu sebenarnya disimpan di sini. Kalau kita mau lihat directory kita ya, ada Kaggle working mysubmission.csv ya, artinya ini nih file output kita. Ini bisa kita download, oke, atau nanti kita bisa langsung submit dari sini. Nah, untuk sekarang kita bisa save version ya. Kalau udah selesai kita bisa save, misalkan versi pertama. Ini tinggal ada beberapa pilihan, mau quick save aja atau mau di running ulang dan kemudian kita commit ya. Kita pilih yang ini aja, kita save. Dia akan running ulang semua code yang ada di sini. Lalu dia akan simpan sebagai versi 1. Sambil tunggu kita kembali lagi ke tutorialnya. Ya, kita save and run all ya, seperti yang tadi sudah dilakukan. Kemudian nanti kita bakal submit outputnya atau mysubmission.csv ini. Dan yes, itu task untuk hari pertama. Kita balik lagi ke sini. Ini sudah, kita tinggal klik aja di sini. Open in viewer, apa yang udah tadi kita running. Ini di viewer, kita ada notebook, input, output, dan teman-temannya ya. Di bawahnya lagi ada lognya juga. Nah, kalau kita menuju ke output, nah ini tadi yang ada di tempat kita, ada mysubmission.csv ya. Kita bisa download atau kita bisa submit. Nah, sekarang kita mau submit aja. Notebook apa yang mau kita submit? Ini tadi saya sempat bikin juga ya, tapi kita yang ini yang kita mau pakai. Lalu kita submit aja ke kompetisinya. Dan kita bisa lihat hasilnya. Oke. Dari hasil kita tadi, skornya adalah 0.77511 ya. Lumayan tinggi, 78% gitu kan skornya untuk submission ini. Dan kita bisa lihat sebenarnya leaderboard dari yang udah dilakuin orang-orang gitu ya. Ini ada yang 1, artinya benar semua ini. Dari semua prediksinya, dari berapa tadi kita lupa angkanya dari semua tesnya. Dan kalau kita lihat nih jauh di bawah sebenarnya mana ya? Oke, ini peringkat 48.500 ke 0.77511 ini rombongan ya. Saya yakin ini semua yang baru mulai join tadi dengan code yang sama. Makanya skornya sama semua. Oke, dan ya itu dia sekilas tentang Kaggle-nya. Sekarang kita bakal kembali lagi ke tas-tas apa yang harus kita lakukan hari ini. Alright. Oke, nah ini udah ya. Tadi kita udah Kaggle progressionnya udah, submit to Titan juga udah. Selanjutnya adalah make a comment. Di sini kita diminta ke notebook yang tadi, lalu supaya membuat komen ya di notebook tersebut. Jadi di sini kita bisa ke bagian comments dan tuliskan komen di sini ya, apapun itu. Tadi saya sudah komen sebenarnya daripada spam di sini. Anggaplah kita sudah post habis itu ya. Dan oke, ini udah done berarti. Lalu kita juga bisa upvote dari komennya. Nah, ini tadi terkait sama apa ya? Sama tiering tadi ya, yang discussion. Kalau kita banyak dapat upvote, dapat ranking di discussion-nya bakal meningkat. Dan cara upvote-nya mudah ya. Kalau misalkan ini kita anggap ini bagus, kita bisa tinggal klik ini aja. Jadi ini kita upvote namanya. Ya, nah apa-apa kita bagi-bagi upvote aja di sini. Kasih lagi dan oke. Right. Yap. Dan ya harusnya kalau kita ikutin step ini dari awal, yang tadinya novice kita udah berubah jadi kontributor karena memang udah menjalankan ini ya, notebook dan juga submission, lalu ada komen dan juga upvote. Dan
Yes, itu dia untuk hari pertama 30 Days of ML program dari Kaggle. Nanti kita akan lanjutkan di hari esok. Ini juga ya, sebagai tambahan, ini juga ada beberapa resources lain sebenarnya. Teman-teman kalau ada yang mau coba belajar bisa langsung masuk ke Kaggle Learn ini. Ini ada beberapa courses yang bisa langsung diambil, menarik banget. Lalu ada kompetisi-kompetisi juga yang udah siap di join gitu ya, untuk kita mengadu kemampuan seperti itu ya. Dan ya, dataset dan juga notebook juga bisa di submission. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di hari esok. Terima kasih.